Pak, kameranya matiin dulu, Pak. Itu kelihatan lagi di kamar. Oh gitu ya, tiduran ya.
Ibu nggak dapat, nggak tahu. Di grup bos SMA JB2. Hmm. Biar apa nih Pak? Di sini Pak. Tell me something. Hello, everybody. So, those were Salam Barat. Kasus intoleran yang baru-baru ini Modelannya. Bapak Ibu bisa mengisi absen terlebih dahulu yang belum mengisi absen. Kerja sama Ada justru ini dia laporan bahwa
Hmm? Bapak Ibu yang belum mengisi absen bisa mengisi absen di kolom chat. Bu Aisyah, Pak Wanto sudah gabung atau belum? Mbak Aisyah,
Ya Pak Jahit masih sholat Pak. Oh, masih Mohon maaf. sholat. Pak Juarto sudah gabung belum Pak Juarto izin?
Cukup apa? Benar. Ayo lah, ayo. Yang kemarin. Bu Aisyah, mungkin sambil mulai, sambil nunggu Pak Wanto selesai sholat kali ya. Pak Arif, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Diding Wahyudin selaku PLT Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Wanto selaku Kepala Seksi PAUD dan PMK Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Fahri selaku tim BOS Provinsi DKI Jakarta dan selaku narasumber siang hari ini. Selanjutnya ada Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK negeri maupun swasta atau yang mewakili, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara
Sosialisasi BOSP tahun 2025. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Aisyah selaku Seksi SD Sudindik Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Sebelum memulai rangkaian acara pada siang hari ini, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dibantu oleh teman kami yaitu Mas Arief. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, mohon kamera zoom-nya untuk dinyalakan terlebih dahulu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah rakyat hiduplah Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf, mungkin bisa menunggu selama 5 menit karena Pak Wanto lagi ada tamu sebentar. Terima kasih. Tanpa memperpanjang waktu, mari buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja masuk acara pertama, yaitu sambutan oleh Bapak Wanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Tes, mohon izin, apakah suara saya terdengar, Bapak dan Ibu? Terdengar, Pak. Dengar, Pak, jelas. Baik. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Yang kami hormati Kepala Seksi SMP, SMA, Kepala Seksi SMK, PLT Kepala Seksi Sekolah Dasar. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah seluruh jenjang Recording in yang dapat progress. saya sebutkan satu persatu, dan yang kami banggakan tentunya teman-teman operator di seluruh jenjang yang sudah bisa membersamai di ruang ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas izin dan ridhonya pada siang hari menjelang sore kita bisa bertatap muka dalam rangka kegiatan sosialisasi BOS jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Semoga kegiatan ini akan membawa manfaat dan keberkahan buat kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya yang telah memperjuangkan agama yang hak ini. Semoga kita selaku umatnya yang insya Allah istiqomah bisa melaksanakan dan mempersungguh ajaran beliau. Kita mengharapkan syafaat di yaumil akhir. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkanlah pada kesempatan kali ini seyogianya yang akan memberikan arahan sekaligus membuka adalah PLT Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2. Namun di waktu yang bersamaan beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga menugaskan para kepala seksi. Ternyata juga beliau berhalangan, Pak Ju, Pak Hasim sedang ada kegiatan, sehingga diberikan amanah kepada saya untuk membersamai Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, tentunya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilinya yang sudah bisa hadir membersamai kegiatan ini. Yang kedua juga ucapan terima kasih kepada para operator yang sudah bisa mengikuti kegiatan ini. Operator merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kegiatan ini, sehingga wajib hukumnya untuk lebih memahami, karena biar bagaimanapun operator adalah ujung tombak terdepan bagaimana kegiatan BOS nyampe kepada satuan pendidikan dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang berikutnya barangkali permohonan maaf kami mewakili teman-teman dari Sudin Pendidikan yang belum bisa membersamainya, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sosialisasi BOS ini seyogianya sudah dilakukan, karena sekarang ini sudah memasuki tahap kedua. Dan menjadi catatan penting bahwa ada beberapa perubahan penting di dalam juknis yang terbaru ini, sehingga Bapak Ibu Kepala Sekolah dan operator bisa memahami, bisa memilah dan memilih mana yang sesuai, kemudian ada skala prioritas mana yang harus didahulukan, sehingga apa yang menjadi pekerjaan kita terutama adalah hal-hal yang sifatnya penting sesuai dengan rapot mutu yang ada di satuan pendidikan. Sosialisasi ini mengharapkan nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah dan para operator, apabila ada hal-hal yang mungkin belum bisa dipahami atau hal-hal yang mungkin masih ada keraguan, silakan nanti bertanya kepada narasumber, dan apabila memang bisa terjawab, ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya belum, silakan bisa datang ke Sudin Pendidikan melalui jenjang sekolah masing-masing. Karena jangan sampai nanti salah melangkah, kita tidak mengetahui konsep dasar dari juknis BOS ini. Semoga dengan sosialisasi ini nanti Bapak Ibu di sekolah atau di satuan pendidikan bisa memahami, bisa melaksanakan, kemudian bisa melaporkan sesuai dengan perencanaan yang sudah
dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Operator untuk mengikuti kegiatan sosialisasi POS tahun 2025. Dan atas izin Bapak Ibu yang hadir semuanya, marilah acara sosialisasi ini kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh narasumber bisa memberikan pencerahan dalam penggunaan BOS di tahun 2025. Akhirul qoli, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wanto atas sambutannya. Selanjutnya langsung saja masuk pada acara inti, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita. Bapak Fahri selaku tim BOS Provinsi DKI Jakarta. Pada Bapak Fahri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bu Aisyah izin apakah sudah terlihat ya untuk bahan paparannya? Sudah, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hormati Pak Iwato serta tim BOS Sudindik Wilayah 2 Jakarta Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bendahara, serta operator sekolah negeri dan swasta di wilayah 2 Jakarta Barat yang menerima dana BOSP tahun 2025. Izin ya Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan terkait kebijakan dana BOSP tahun 2025, terutama perubahan update sedikit ya hasil dari perubahan RKAS kemarin ya untuk sekolah negeri. Untuk yang swasta mungkin ini baru yang pertama ya untuk sosialisasinya. Ya izin ya Bapak Ibu ya, langsung saja ke bahan paparannya. Oke, jadi untuk pengelolaan dana BOS pada tahun ini itu tidak ada ini ya, kalau mungkin beberapa tahun ke belakang ini ada muncul banyak aplikasi ya. Kita mengenal adanya Arkas, kemudian Sipla untuk pembelanjaan gitu. Nah, kalau untuk tahun ini itu tidak ada sesuatu aplikasi yang baru, namun yang baru adalah terkait kebijakannya ya Bapak Ibu, kebijakannya yang berubah cukup signifikan. Itu Bapak Ibu. Dan pada tahun ini itu difokuskan dana BOS ini adalah terkait untuk peningkatan mutu ya, mutu pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Kenapa difokuskan terkait mutu? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di slide terlampir itu kalau kita lihat satu ya, kesenjangan mutu itu masih terjadi ya di sekolah-sekolah, terutama ketika dibandingkan sekolah-sekolah yang aksesnya mudah dengan aksesnya sulit ya Bapak Ibu. Itu tergambar jelas kesenjangannya. Kemudian dari data Arkas yang Bapak Ibu input juga terlihat bahwa sekitar 38% sekolah itu belum menginput atau merencanakan RKS-nya sesuai dengan hasil evaluasi pada rapor pendidikan. Yang Bapak Ibu input masih berfokus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin saja, yang operasional, belum menyentuh ke kegiatan-kegiatan yang arahnya untuk meningkatkan mutu ya Bapak Ibu ya, mutu sekolah Bapak Ibu yang tergambar di nilai pada rapor pendidikan.
Kemudian dari RKS tahun lalu juga dan laporannya itu juga didapatkan hal fakta bahwa baru sekitar 5% ya, karena BOSD yang digunakan untuk peningkatan kompetensi ya GTK ya hanya sekitar 5%. Dan habis itu ternyata paling banyak digunakan untuk satu pembayaran honor dan dua adalah untuk proses dan asesmen pembelajaran ya 24% dan 21%. Kemudian yang terakhir adalah fakta bahwa 4 dari 10 ya murid di Indonesia itu belum mencapai tingkat kompetensi minimum ya dalam hal literasi maupun numerasi. Memang ini datanya adalah data agregat ya seluruh Indonesia ya Bapak Ibu ya. Untuk di DKI Jakarta tentunya nilainya pasti lebih baik. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, maka muncullah beberapa poin-poin kebijakan dari kementerian yang memfokuskan bahwa anggaran bulan bos tahun ini diarahkan untuk peningkatan mutu. Nah, poin-poinnya apa saja? Yang satu adalah penyediaan buku ya. Penyediaan buku itu minimal 10% dari total anggarannya. Ya Bapak Ibu, total anggaran 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah terkait kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana. Itu maksimal 20% dari total anggaran 1 tahun. Ya, Pak. Yang ketiga adalah terkait pembayaran honor ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf tadi terpotong. Terkait pembayaran honor untuk di swasta. Nah ini mohon diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Di swasta itu maksimal 40%. Ya kalau tahun lalu itu maksimal 50%, sekarang maksimal 40%. Sedangkan untuk yang negeri itu maksimal 20% dari total anggaran. Tapi karena untuk tahun ini juknisnya baru keluar di pertengahan tahun, untuk tahun ini, untuk yang poin 3 ini hanya berlaku pada semester 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi memperhitungkannya itu hanya perhitungan di semester 2. Untuk semester 1 masih mengacu pada aturan Juknisbos yang lama untuk pembayaran honor. Masih maksimal 50%. Jadi untuk yang semester 2 itu berlaku efektif yang swasta 40% dan negeri 20%. Kemudian beberapa tambahan lain adalah misalkan terkait pencetakan ijazah ya Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa tahun ini sudah mulai menggunakan ijazah, satuan pendidikan tidak mendapatkan belangko ijazah yang distribusikan dari kementerian lagi, sehingga karena sudah memakai ijazah, Bapak Ibu silakan bisa mencetak ijazah, kemudian biayanya itu bisa dibebankan melalui dana BOSP. Dan yang terakhir adalah ya arahan terkait untuk penguatan melalui pembelajaran mendalam dan pelatihan KKA ya, coding kecerdasan artifisial. Untuk bos kinerja itu di box reguler, untuk di bos kinerja izin saya skip saja ya karena kemarin juga sudah berjalan kegiatannya bagi sekolah-sekolah penerima dana bos kinerja. Baik, ini adalah kondisinya ya Bapak Ibu ya, kenapa poin-poin kebijakan tersebut diambil. Nah, yang pertama nih terkait buku. Terkait buku ini dari data RKS sekolah Bapak Ibu itu ditemukan bahwa 31% satuan pendidikan itu sama sekali tidak menganggarkan terkait pembelian buku ya.
Padahal untuk pembelian buku ini harapannya dengan membeli buku, baik buku teks maupun non-teks ini dapat meningkatkan mutu di sekolah Bapak Ibu, yang harapannya nanti meningkatkan nilai literasi maupun numerasi ya di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu muncul poin kebijakan yang terkait penyediaan buku minimal 10%. Kemudian kedua yang terkait pemeliharaan sarpras yang maksimal 20% ya Bapak Ibu ya. Nah ini rasionalisasinya adalah sebetulnya berdasarkan data itu mengalokasikan pemeliharaan sarpras itu kurang dari 20% gitu. Dari total dana bos yang diterima dalam 1 tahun itu kurang dari 20% gitu. Sehingga harapannya ini bisa kebijakannya diambil, dan selain itu juga pemerintah pusat itu juga punya program namanya revitalisasi sekolah ya, untuk sekolah-sekolah yang rusak sedang berat gitu Bapak Ibu. Jadi harapannya kalau yang memang sekolahnya butuh rehab itu posnya tuh ada di program revitalisasi sekolah, bukan melalui dana bos yang sekolah Bapak Ibu terima gitu. Dan yang terakhir terkait honor Bapak Ibu, ya pada beberapa tahun terakhir ini pemerintah pusat juga gencar ya melakukan rekrutmen, baik itu PNS maupun P3K ya, cukup gencar. Kemudian juga di level pemerintah daerah juga di DKI Jakarta juga gencar ya Bapak Ibu ya, merekrut KKI yang tadinya sebelumnya honor di sekolah, direkrut, diseleksi, kemudian berubah jadi KKI. Nah, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini harapannya adalah karena sudah dipenuhi ya kebutuhannya baik dari pusat maupun daerah, ini bisa berkurang nih pembiayaan guru honor atau tendik honor di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itulah muncul poin kebijakan pembayaran honor maksimal 20% dan untuk di negeri dan 40% di swasta ya Bapak Ibu. Sebetulnya bagaimana sih gambarannya kalau kita bicara dana RKS tahun lalu ya, tahun 2024. Gambarannya penggunaannya itu seperti apa sih kalau kita lihat, kita berkaca dari tahun lalu. Nah ini saya ada datanya untuk sekolah-sekolah negeri ya. Sekolah negeri itu ada terima seluruh jenjang itu hampir sekitar 1 triliun Bapak Ibu, hanya negeri. Nah dari 1 triliun itu paling banyak itu memang digunakan untuk pemeliharaan, ada 22% ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ketentuan tahun ini 20%, sebetulnya ya tinggal mengurangi sedikit saja ya, dari 22 ke 20%, tinggal turun 2% saja. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk di honor juga di negeri itu sebetulnya jauh di bawah 20% ya, karena ada di angka 13% gitu. Kemudian kalau kita lihat juga kalau terkait pengembangan perpustakaan di mana dimintanya sekarang itu minimal 10%, di tahun lalu itu sudah mencapai angka 12%. Jadi sebetulnya yang perlu disesuaikan itu hanya di pemeliharaan ya Bapak Ibu ya, kalau kita bicara dari data tahun lalu. Nah, tindak lanjutnya bagaimana ya Bapak Ibu ya? Nah, ini ada kemarin Kementerian sudah mengeluarkan ya Bapak Ibu surat edarannya SE Sekjen terkait pelaksanaan teknis implementasi dana BOSP. Ya, mungkin karena di sini itu audiensnya negeri dan swasta, saya mungkin akan lebih menekankan di arkasnya saja ya Bapak Ibu ya, di arkasnya saja. Nah, mengingatkan kembali bahwa untuk arkas itu Bapak Ibu perlu menyelesaikan penyesuaian perubahan arkas itu paling lambat 31 Agustus. Ini yang ngomong bukan Sudin, bukan dinas, tapi ya dari kementerian ya Bapak Ibu ya. Kementerian melalui SK Sekjen ini. Jadi Bapak Ibu sudah paham poin-poin perubahannya apa. Nah dari poin-poin tersebut silakan Bapak Ibu lihat di RKS Bapak Ibu apakah sudah sesuai dengan
ketentuan yang baru atau belum. Nah, kalau belum, mohon bisa dilakukan penyesuaian. Bapak Ibu, jangan sampai melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan ya Bapak Ibu ya oleh kementerian. Nah, nanti silakan disesuaikan bisa melalui pergeseran atau melalui perubahan di arkasnya ya Bapak Ibu ya. Untuk pergeseran bisa dilakukan kapan saja untuk di arkasnya. Bisa dilakukan 99 kali ya bebas Bapak Ibu. Hanya memang terbentur pagu per kelompok belanja ya Bapak Ibu ya kalau di pergeseran. Jika mau menyesuaikan yang lebih fleksibel, itu Bapak Ibu bisa nanti lakukan melalui perubahan ya Bapak Ibu ya. Perubahan arkas dapat Bapak Ibu lakukan setelah Bapak Ibu melakukan tutup BKU bulan Juli. Ya, jadi pas nih hari ini adalah tanggal 31 Juli. Nah, silakan kalau misalkan kemarin sudah selesai laporan belanja TW1, TW2 semester 1. Nah, sekarang mau menyesuaikan anggaran. Nah, ini silakan sekarang momennya sekarang ya Bapak Ibu ya. Silakan ditutup BKU-nya sampai bulan Juli setelah melaporkan belanja dari bulan Januari sampai bulan Juli. Nah, kemudian bisa dilakukan mengaktifasi kertas kerja perubahan di arkasnya Bapak Ibu. Ya, dan silakan sesuaikan kertas kerjanya sesuai dengan ketentuan yang terbaru ya Bapak Ibu ya untuk di pos reguler. Baik, saya lanjut. Ya, ini contoh-contoh ininya ya Bapak Ibu ya. Misalkan ada sekolah negeri, misalkan ini kondisi pertama nih, contoh saja Bapak Ibu. Nanti mungkin sangat bervariasi ya kondisinya tergantung di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ini contoh pertama, misalnya ada sekolah negeri, buku teksnya sudah terpenuhi untuk semua siswa, itu kan. Kemudian sudah tidak memiliki guru honorer ya, semuanya sudah ASN, PNS dan P3K. Kemudian sarprasnya kondisi dalam cukup baik ya. Pada RKS sebelumnya, sekolah menganggarkan penyediaan buku sekitar 7% ya untuk alokasi buku teks. Kemudian pemeliharaan sarpras itu 10% ya, karena tidak ada kerusakan besar hanya 10%. Sementara karena tadi sudah tidak ada guru honor, maka sekolah tidak menganggarkan sama sekali ya untuk guru honornya. Alias 0%, karena semua guru sudah ASN, PNS, dan P3K. Nah, maka yang harus dilakukan oleh sekolah, penyesuaian di RKS-nya adalah satu, ya, adalah di bukunya ya Bapak Ibu ya. Bukunya di awal baru menganggarkan 7%, sementara ketentuannya minimal 10%, maka harus ditambahkan lagi paling sedikit 3%. Ya, misalkan buku teksnya sudah terpenuhi, nah silakan. Berarti nanti dilengkapi di buku non-teks ya. Buku-buku yang ada di perpustakaan bisa di Bapak Ibu belanjakan ya. Ada buku non-fiksi, ensiklopedia, kamus, silakan Bapak Ibu. Kemudian pemeliharaan sarprasnya karena tidak lewat 20% sehingga ya aman, tetap. Dan untuk yang honornya juga karena tidak ada honor, maka tetap. Maka sekolah pada kondisi 1 hanya menyesuaikan di poin buku ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada kondisi di 2 ya, di nomor 2, contoh 2, dia sekolah swasta. Sekolah swasta kondisinya belum memiliki buku pengayaan dan referensi. Kemudian gurunya tentunya karena di swasta bergantung pada guru non ASN ya Bapak Ibu ya. Dan ada 3 ruang kelas yang mengalami rusak ringan. Maka secara penganggaran, ini sebelumnya ya, penganggaran sebelumnya itu dialokasikan 10% ya dari pagu alokasi untuk buku teks. Kemudian pembelian sarprasnya itu dialokasikan 30% ya, lewat dari 20% ini, lewat dari ketentuan. Dan untuk honor non ASN-nya karena ini swasta dihajar maksimum ya, di ketentuan sebelumnya kan bolehnya 50%. Akhirnya 50% itu digunakan untuk pembayaran honor. Nah, penyesuaiannya seperti apa? Nah, penyesuaiannya bisa untuk buku itu dapat dialokasikan lebih dari 10%. Kemudian pemeliharaan sarprasnya itu bisa dikurangi ya, karena tadi sudah 30, ketentuannya 20, maka harus dikurangi 10%. Karena maksimalnya 20%. Sementara honor non ASN-nya tadinya 50%, karena ketentuan baru itu maksimal 40%, maka harus dikurangi juga Bapak Ibu, dikurangi 10%.
Nah, ini mungkin lebih teknis ya Bapak Ibu. Nanti mungkin yang Bapak Ibu bendahara dan operator perlu memperhatikan ya. Jadi penyesuaian RKS Bapak Ibu itu nanti akan dimonitor ya oleh tim BOS Sudin ya. Nanti dipimpin oleh Pak Jahid ya. Pak Jahid nanti dan beserta timnya akan melakukan monitoring ya. Sekolah mana yang masih lewat dari ketentuan, sekolah mana yang sudah aman ya, sudah tidak melanggar ketentuan yang baru. Nah, nanti dari Pak Jahid dan tim nanti akan share ya sekolah-sekolah gitu ya. Eh, di-share melalui grup koordinasi ya, biasanya grup wilayah itu nanti ada daftar sekolahnya, kemudian berapa nilai buku yang dianggarkan, berapa sarpras yang dianggarkan, kemudian berapa honor yang dianggarkan. Nah, nanti data itu bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini ketentuannya ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan cek, dicek ya di sini. Ini ketentuan teknisnya nih Bapak Ibu. Bagaimana sih sistem itu yang data yang dikirim dari Sudin itu menghitungnya bagaimana, angkanya dapat dari mana. Nah, ini adalah ketentuan teknisnya, ketentuan teknis perhitungannya. Nanti silakan dipelajari dan didalami oleh Bapak Ibu. Baik, ini rencana tindak lanjutnya Bapak Ibu ya. Untuk yang negeri kemarin itu sudah melakukan perubahan di RKS. Namun untuk yang negeri juga kemarin setelah melakukan perubahan RKS, kami dari Dinas dan Sudin review, hasil perubahannya juga masih ditemukan nih yang belum sesuai dengan ketentuan yang sudah tadi saya sebelumnya sampaikan. Nah, nanti ini kita masih proses permohonan ya untuk membukakan kembali RKS. Nanti sekolah-sekolah yang belum memenuhi ketentuan nanti yang tadi itu nanti akan kita dorong lagi agar sesuai ya dengan ketentuan. Nah, ini menunggu info lebih lanjut. Ini masih tentatif ya Bapak Ibu ya. Untuk yang negeri. Untuk yang swasta maupun negeri dan swasta di arkasnya ya penyusunan perubahannya itu paling lambat 31 Agustus ya setelah tutup BKU bulan Juli. Dan mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu bendahara dan operator ya, perubahan di Arkas itu hanya bisa 1 kali ya, Bapak Ibu. Jadi tolong sebelum mengajukan pengesahan perubahan ke Pak Jahid dan tim di Sudin itu dicek kembali itu ya. Dicek kembali karena ini kuotanya cuma 1 kali, Bapak Ibu, dan ini sudah dikunci dari kementerian. Ya, jangan sampai keliru nih, terutama yang negeri ya. Terutama yang negeri karena yang negeri ini pakai 2 aplikasi, ada ERKS, ada Arkas. Ya, ini kadang-kadang ERKS-nya inputannya kemana, inputannya A, di Arkas inputannya B. Nah, ini jangan sampai nih, Bapak Ibu. Ya, terutama yang di negeri, ini mohon diperhatikan sebelum mengajukan pengesahan perubahan ke Pak Jahid, itu dicek dulu ya, dicek benar, sudah sama persis nih inputan di Arkasnya dengan di RKS. Ya, kalau perlu dicetak nih dua-duanya, RKS dicetak, Arkasnya dicetak, disamain dulu satu persatu manual gitu ya, di checklist satu-satu. Jangan sampai beda selisih. Nanti kalau selisih, wah nanti Bapak Ibu bendahara dan operator yang repot. Ya, mesti ke Sudin, nanti dibantu didampingi Pak Jahit untuk perbaikan, jadi panjang urusannya ya Bapak Ibu. Jadi mohon berhati-hati ketika mengajukan pengesahan perubahan di Arkas. Ya, ini saya next sama. Oke, itu kita bicara terkait juknis ya Bapak Ibu ya, ketentuan kebijakan penggunaan. Kemudian yang kedua adalah terkait penyaluran. Nah, ini kan yang Bapak Ibu tunggu-tunggu ya, penyaluran tahap 2 gitu kan. Kok sampai hari ini belum cair dana bos sekolah saya gitu kan. Kenapa ya kira-kira gitu kan. Ya, izin Bapak Ibu kemarin dapat info memang untuk tahun ini penyaluran tahap 2 itu agak terlambat ya Bapak Ibu. Yang biasanya kalau tahun lalu itu penyaluran tahap 2 gelombang 1 itu sudah dicairkan di akhir bulan Juli ya, minggu ketiga bulan Juli. Nah, untuk tahun ini itu infonya baru di bulan Agustus. Ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini perkembangan data salurnya, ya Bapak Ibu. Berdasarkan data kementerian, ini cut off 3 hari yang lalu ya. 20% sekolah itu rencana masuk gelombang 1, 75% masuk gelombang 2. Ini untuk DKI ya datanya Bapak Ibu. Di DKI saja ini. Kemudian masih ada 135 satuan pendidikan atau 3% ini yang belum memenuhi ya. Belum memenuhi syarat salur dalam arti laporannya belum selesai. Laporan tahap satunya belum selesai atau belum sampai minimal 50%. Nah, untuk yang 3% ini otomatis belum tahu nih kapan akan cairnya karena kan masih menunggu ya Bapak Ibu ya. Dan mengingatkan kembali nih untuk 135 satuan pendidikan tadi ya di DKI Jakarta bahwa untuk pelaporan itu paling lambat tanggal 31 Juli ya Bapak Ibu hari ini. Ya, hari ini adalah batas akhir pelaporan tahap 1 sebagai syarat salur tahap 2 ya Bapak Ibu ya. Kalau lewat dari jam 12 malam ini baru laporan, maka nanti penyalurannya akan dikenakan denda ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang baru selesai laporannya besok itu akan efektif terkena denda sebesar 2% ya. Yang sudah masuk tanggal 1 Agustus baru laporan nanti akan kena denda 2%. Semakin lama Bapak Ibu laporan semakin besar dendanya ya Bapak Ibu. Kalau di September kena 3%, Oktober 4% ya Bapak Ibu ya. Lewat tanggal 25 Oktober tidak laporan, maka dana BOS tahap 2-nya tidak akan dicairkan oleh kementerian. Nah, ini mohon menjadi perhatian Bapak Ibu ya di satuan pendidikan terutama yang belum menyelesaikan laporan tahap 1. Nah, ini saya ada data cut off tanggal 28 ya. Tanggal 28 dari 135 satuan pendidikan di DKI itu di Jakarta Barat 2 itu masih ada 11 sekolah ya Bapak Ibu ya. 11 satuan pendidikan yang belum laporan Bapak Ibu. Nah, ini udah bahaya nih, udah last minute nih Bapak Ibu nih. 11 satuan pendidikan. Nah, ini mohon bantuan juga oleh Pak Jahid dan tim ini untuk mengingatkan dan mendampingi ya kendalanya di mana, kenapa sampai hari ini belum selesai ya Bapak Ibu. Nah, ini data memang sudah 2 hari yang lalu ya. Ada 11 sekolah, 8 SD dan 3 SMP. Saya cek yang SMP tadi sudah semua sih, sudah memenuhi semua. Nah, ini yang SD saya belum update lagi. Nah, ini nanti Pak Jahid mohon bisa diingatkan ya Pak dan didampingi ini sekolah-sekolahnya apakah mereka ada kendala gitu. Kenapa sampai hari ini belum menyelesaikan laporannya. Baik, itu terkait penyaluran tahap 2 ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah ya kita sebentar lagi masuk ke bulan Agustus dan bulan Agustus itu identik dengan adanya cut off ya Bapak Ibu ya. Cut off Dapodik untuk penerimaan tahun 2026. Tahun depan ya Bapak Ibu ya. Untuk kebijakannya terkait cut off ini belum ada perubahan dari tahun sebelumnya. Syarat-syaratnya masih sama ya. Sekolah yang masuk cut off adalah 1, sekolah yang terdata di Dapodik memiliki NPSN, kemudian sekolah yang mengisi dan melakukan pemutakhiran data, ya mohon diingatkan kembali dan dimonitor nih untuk para admin Dapodiknya ya, mohon dimonitor oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, ini jangan sampai tidak melakukan pemutakhiran data, ya. Pemutakhiran data ini paling lambat tanggal 31 Agustus ya, Bapak Ibu. Kemudian dicek-cek juga Bapak Ibu untuk izin untuk menyelenggarakan pendidikannya itu juga masih terdata ya di Dapodiknya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki izin tapi tidak terdata di Dapodik, nah ini bisa potensi Bapak Ibu tidak terima di tahun depan. Jadi dipastikan lagi operator Dapodiknya isian izin penyelenggaraan pendidikannya ini sudah terisi ya, karena beberapa tahun lalu ini ada kejadian ya terutama di swasta itu sekolahnya punya izin cuma operator Dapodiknya itu tidak menginput
ya tidak menginput izinnya itu ya di Dapodik, akhirnya sekolahnya tidak terima dana BOS di tahun depannya karena operatornya lupa ya lupa menginput terkait izinnya ini, izin penyelenggaraan pendidikan di Dapodik. Nah, ini mohon dicek kembali. Kemudian untuk swasta juga dicek status kebersediaan menerima dana BOS-nya di Dapodiknya. Jangan sampai tidak dicentang ya Bapak Ibu ya. Jadi harus dicentang sebelum tanggal 31 Agustus. Kalau tidak dicentang otomatis tidak akan masuk cut off ya Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu kepala sekolah itu dimonitor benar ya, admin Dapodiknya, staf yang megang Dapodik jangan sampai lewat nih Bapak Ibu. Kalau lewat ini sudah tidak bisa diperbaiki nih. Kalau lewat 31 Agustus tidak tercentang. Nah, otomatis ya nunggu 1 tahun ya, 1 tahun tidak sekolahnya tidak terima dana BOS. Kemudian memiliki rekening, kemudian sekolah juga tidak merupakan SPK ya, satu menikah bersama dan bukan merupakan satu anak. Ya tertera di Dinas adat yang ada tugas yang harus dilakukan oleh tim BOS provinsi dan Sudin tugas Bapak Ibu pas satuan pendidikan nih. Yang satu apa? Satu mengisi dan memutakhirkan data ya secara satuan pendidikan ya Bapak Ibu ya. Di swasta itu juga Maaf, pemateri keluar. Halo Bapak Ibu, izin apakah suara saya tepat? Terdengar, terdengar. Mohon maaf tadi terputus ada kendala jaringan. Izin saya lanjutkan. Baik, karena di beberapa waktu lalu masih ditemukan sekolah dengan kondisi yang berbeda nih antara jumlah murid di Dapodik dengan di kondisi realnya. Itu ada terindikasi ada penggelembungan data ya, data di Dapodiknya. Kemudian tugas kedua melakukan verifikasi dan validasi data hasil pendidikan dan kepala sekolah juga bertanggung jawab ya terhadap penyediaan data satuan pendidikan pada aplikasi Dapodik. Sementara di tim BOS Provinsi dan Sudin itu punya tugas satu melakukan verifikasi validasi sesuai dengan kewenangan yang diinput pada aplikasi Dapodik, kemudian melatih, membimbing dan mendorong satuan pendidikan untuk mengisi Dapodik. Ya, jadi nanti kalau ada kendala, akan kalau SD SMP bisa ke admin Dapodik yang ada di Sudin ya Bapak Ibu ya. Sementara yang jenjang SMA, SMK, SLB bisa ke Pusdatikom di Gedung Dinas Pendidikan kalau ada kendala di Dapodiknya. Kemudian, nah ini ada tugas dari tim BOS Provinsi dan suku dinas adalah untuk memastikan satuan pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data satuan pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data satuan pendidikan. Intinya apa? Intinya Bapak Ibu nanti akan diminta untuk membuat SPTJM ya Bapak Ibu ya. Nanti suratnya akan kami share dalam beberapa hari ke depan ya, kurang lebih nanti formatnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti harus setelah Bapak Ibu selesai melakukan updating data siswa di Dapodik, nanti Bapak Ibu dimohon untuk membuat ya surat SPTJM dan berita acara verifikasi kebenaran data ya Bapak Ibu. Nanti mohon bisa dibuat ya Bapak Ibu ya.
Baik, kalau dari saya itu mungkin sedikit siplah ya Bapak Ibu, terutama di wilayah Jakarta Barat 2 mungkin singkat saja. Pada secara keseluruhan implementasi di siplah sudah cukup baik ya Bapak Ibu. Dari 4.000 penerima, 85% itu sudah menggunakan siplah Bapak Ibu. Untuk negeri itu sudah hampir 100%. Nah, tantangannya memang di swasta nih Bapak Ibu. Masih ada yang belum menggunakan siplah. Ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk di Barat 2 ini kita ambil data tahun lalu itu masih ada 44 satuan pendidikan yang sama sekali tidak pernah berbelanja di siplah ya Bapak Ibu ya. Oh, saya next. Nah, ini daftarnya ya Bapak Ibu. Oh, negeri masih ada satu ya. Sekolah negeri masih ada satu, sementara sisanya swasta. Ya Bapak Ibu. Nah, ini mohon bantuan Pak Jahit dan tim ya untuk mungkin mengingatkan sekolah-sekolah yang sampai hari ini ya, siplah itu sudah berjalan hampir 5 tahun, 4-5 tahun. Sampai hari ini sama sekali belum pernah menggunakan siplah. Nah, ini mohon bisa diingatkan kembali nih dan didampingi dari tim Bolsudin. Ya, kenapa nih? Alasannya apa? Kendalanya apa gitu loh. Sampai hari ini sama sekali tidak pernah menggunakan siplah gitu Bapak Ibu. Kalau dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa lanjut di sesi beberapa pertanyaan mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fahri atas penyampaian materinya. Semoga Bapak Ibu bisa menyerapi dengan baik atas materi yang disampaikan. Jika ada pertanyaan perihal materi yang disampaikan, kita akan memulai sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Sesi diskusi ini saya akan buka dengan 2 sesi, di mana setiap sesinya berisikan 3 pertanyaan. Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan dengan cara raise hand pada Zoom. Dipersilakan jika ingin bertanya, Bapak Ibu. Baik, dari SMPK Samaria Kudus, Bapak Agus, dipersilakan. Maaf, Bapak, sepertinya suaranya tidak ada. Suaranya tidak terdengar, Bapak. Kita lanjutkan dulu ya ke Anmar Ratia Andi Patologi. Boleh Bapak atau Ibu ini? Mohon maaf. Kemarin kita Kepada mungkin tadi Pak Anmar kepencet. Selanjutnya ke Ibu Eti SMP 271. Boleh diajukan pertanyaannya, Ibu. Ya, makasih Bu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fahri, ini saya kendala tentang siplah ya. Saya mau belanja siplah, kebetulan untuk TW3 ini ada kendala, jadi ada tulisan ya notifnya, terdapat data PBJ belum selesai di siplah. Ini memang saya akui pada saat itu saya sudah belanja dan memang barang sudah diterima. Ini belanja buku ya, barang sudah saya terima. Nah kebetulan melihat di siap bos BOP itu dananya minus seperti itu. Jadi ini bagaimana solusinya kalau seperti ini? Haruskah saya membayar terlebih dahulu? Kan itu tidak mungkin, nanti transfernya bagaimana gitu untuk pembayaran melalui siplahnya. Mohon solusinya Mas Fahri, terima kasih. Baik Ibu Eti. Bu Eti, izin kalau di rekeningnya uangnya udah habis atau gimana? Atau uangnya masih Iya, ada tapi di siapnya minus.
habis, minus. Di siap bos BOP-nya minus gitu. Dana tahap 2 cair dulu ya. Iya, Kalau tahap 1 kan totalnya belanja yang belum terbayar itu sekitar 11 belum jutaan. jadi. Iya, belanjanya di Intan, buku Intan Pariwara. Mas Fahri, mohon maaf, sepertinya suaranya tidak terdengar. Tes halo. Oke, terdengar Mas. Baik, ya izin Bu Eti. Berarti posisinya Bu Eti uangnya tidak mencukupi ya sekarang ya. Iya, betul. Ya, tidak Ya berarti mencukupi. nanti Bu Eti nunggu dulu nih dana bos tahap 2-nya cair, ya kan? Ya, Ini ya jadi banyak lagi kan gitu kan istilahnya. oh gitu. Uangnya jadi banyak lagi, nanti baru setelah itu nah, Dibayarkan. dibayarkan gitu. Ah, berarti saya nggak bisa belanja dulu ya, Pak ya? Tidak minus, jadi bisa Ya, dibayarkan. Tidak bisa, Bu. Dan sekarang kan memang masih ditutup juga untuk bos, Bu. Kan iya. yang dibuka BOP ya kalau nggak salah. Kalau bos memang masih kita tutup. Gitu, Bu. Jadi Iya. ditunggu aja. Nanti solusinya ditunggu aja, Bu. Nanti ketika Oh, dana bos tahap baik. 2-nya cair, Ya. gitu kan, nanti Ibu bisa belanja di siapnya sudah tidak minus. Nah, nanti Siap, Mas Fahri. Terima kasih. lancar juga. Putus-putus, Mas Fahri, suaranya. Ya, ini sinyal saya sepertinya Baik, terima kasih Bu Eti atas penyampaian pertanyaannya. Selanjutnya kita persilakan Bapak Agus dari SMPK Samaria Kudus untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Aisyah. Izin Pak Fahri, kami dari SMPK Samaria Kudus Kembangan ingin bertanya, sehubungan dengan pembelanjaan penggunaan untuk Sarpras itu kan maksimal 20%. Nah, di sekolah kami penganggaran itu sudah melewati 20% kami gunakan di tahap 1. Artinya ini melewati batas. Jadi mohon arahannya Pak Fahri. Terima kasih. ya baik baik Pak Agus izin. Jadi untuk sekolah-sekolah yang sudah over ya, jadi bukan salah di sekolah juga gitu kan, karena kemarin aturan sebelumnya kan memang belum ada kebatasan ya Pak ya terkait belanja Sarpras. Kemudian di tengah jalan muncul juknis baru gitu kan, ada pembatasan. Nah ini memang ditemukan kondisi di beberapa sekolah itu sudah over ya belanja terutama di Sarprasnya. Kalau sudah over ya tidak apa-apa Pak. Nanti saya belum update lagi nih dari Pak Jahit. Pak Jahit pernah ngirim ini nggak ya, yang pendataan. Jadi kita di dinas itu diminta mendata Pak sama kementerian satuan-satuan pendidikan mana saja yang kemarin di semester 1 itu sudah terlanjur kelebihan gitu belanjanya gitu. Nah, saya coba cross check ke Bapak dulu, kemarin udah pernah ada ngisi yang di Permindok belum Pak? Bapak udah. Kami dari SMP belum, namun di unit PAUD kemarin kepala sekolah sudah konfirmasi informasi sudah di Permendok. Nah, ya di Permindok tuh kita ada minta Pak, kita mendata semua sekolah. Jadi semua sekolah baik yang sudah kelebihan maupun belum kelebihan itu kita data di situ. Nanti kan kelihatan secara populasi itu sekolah-sekolah mana saja yang sudah kelebihan gitu Pak. Dan itu nanti kita laporkan ke kementerian. Cuma memang kendalanya ini Permindok kita ini lagi error Pak gitu. Jadi memang proses pendataan kami lagi tersendat ya, terhambat. Nanti kalau sudah baik lagi sistemnya Permindoknya nanti akan kita giatkan lagi Pak untuk didorong lagi nanti dari Pak Jahit pastinya ya, dari Sudi nanti akan mendorong lagi, mengingatkan lagi sekolah-sekolah untuk buat surat itu Pak, surat ibaratnya kayak surat keterangan lah bahwa sekolahnya sudah lebih atau masih aman nih nggak ngelewatin gitu. Inti suratnya itu sih, surat keterangan dari sekolah. Itu ya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Agus atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Anmar
Bapak atau Ibu ini memang. Apa mah? Ibu, Bu. Oh iya, silakan Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Mohon maaf Pak, izin bertanya untuk honor kan kebetulan kemarin kami dapat email yang melebihi dari 50% dari kelebihan 50% dari 40% pagu. Itu yang dipakai 50%-nya atau 40%-nya ya. Terus kemudian untuk honor, di sini kan kita ada honor seperti pengembangan implementasi sistem penilaian. Dia masuk ke pengembangan implementasi sistem penilaian, tapi di sini tujuannya untuk honor misalkan ujian SAT atau ujian tengah semester. Apakah itu termasuk juga honor atau masuk ke dalam pengembangan implementasi sistem penilaian? Terima kasih. Baik. Nah, izin Ibu dari sekolah mana Bu? Izin. Dari SMP 1 Barnawati. Barnawati ya, baik swasta ya Bu ya. Berarti kalau swasta memang perhitungannya adalah kalau untuk honor yang pasal yang honor Bu, ketentuan yang honor itu memang dikali 50%. Jadi yang dihitung adalah 50% dikali 40% Bu. Gitu. Dikali pagu setahun. Kemudian yang dihitung by sistem adalah honor yang dianggarkan dari bulan Juli sampai bulan Desember. Itu Bu. Ya. Berarti 50 misalkan dana sekolah kami 400 juta. Berarti yang boleh dipakai untuk honor cuman 400 juta berarti dikali 50%. Dikali lagi 40%. Dikali 40% lagi. Itu maksimal. Itu maksimal. Ya. Nah, nanti secara sistem di Arkas itu kementerian ngitungnya adalah itu kan pembaginya ya. Pembilangnya adalah honor yang Ibu anggarkan dari bulan Juli sampai bulan Desember. Ibu kan nginput di Arkas rigid ya. Sampai bulan AKB-nya kan bulan Juli berapa, Agustus berapa, September berapa. Nah, itu sistem nanti menghitungnya adalah yang Ibu input dari mulai bulan Juli, anggaran honor dari bulan Juli sampai bulan Desember. Berarti mau kegiatan apapun kalau jenisnya honor berarti termasuknya honor gitu ya? Ya, gini bentar Bu, saya coba share screen ya tadi. Nah, ini memang pertanyaan Ibu agak teknis ya. Ini saya coba. Terlihat nggak ya? Nah, lihat ya Bu ya. Ya. Oke, ini Ibu bisa lihat yang poin 3. Jadi nanti di Arkas itu dia akan menghitung adalah seluruh kegiatan ya yang kode kegiatannya itu Bu, pembayaran honor yang Ibu masukin di situ tuh. Kegiatannya SX 12. Pokoknya 12 ada 12-nya. Ya, kemudian kode rekening belanja jasa tenaga pendidikan garis miring honorarium guru. Itu nomor kode rekeningnya 5.1.02, 02, 01, 013. Oke. Nah, misalkan Ibu tadi itu termasuk. Oke. Ya, selama Ibu masukkan di kegiatan dan kode rekening ini maka itu terhitung di perhitungan yang 40%. Kalau misalkan 40% berarti 60%-nya untuk Gimana Bu? Kan maksudnya kenapa perhitungannya 50 kemudian dikalikan lagi 40%, berarti kan ada 60%-nya. 60%-nya itu untuk kegiatan lain silakan Bu. Selain honor. Oh, berarti oke, baik. Itu ya Bu ya. Ya, oke, makasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Baik, terima kasih Ibu Anmar atas pertanyaannya. Sesi pertama telah selesai, lanjut ke sesi kedua ya Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan kembali. Yang pertama dari Ibu Meilani dari SMA Kristen. Boleh mengajukan pertanyaannya. Diingatkan kembali Bapak Ibu jika ingin mengajukan pertanyaan, silakan melakukan raise hand pada Zoom meeting. Bu Meilani.
Dipersilakan. Suaranya tidak terdengar, Ibu Meilani. Halo, Bu, ini saya dari SMA Kristen Almasih. Ada yang kami tanyakan tadi yang sedang diberi bahwa SMA itu di tentang tadi bahwa kita belum menggunakan SIPLA di tahun 2024. Maaf, Ibu Meilani, suaranya tidak terdengar. Kenapa di data tadi yang dipresentasikan itu ada nama sekolah kita yang tertera bahwa tidak menggunakan SIPLA. Karena selama ini kalau kita di tahun 2025 ini ya, kita tidak pernah belanja tanpa menggunakan SIPLA. Bagaimana Bapak Fahri, apakah pertanyaan dari Bu Meilani jelas, Bapak? Yang mana tadi terputus ya, bisa diulangi pertanyaan. Mohon maaf Ibu Meilani, boleh diulang soalnya tadi suaranya keputus. Oke. Halo, sudah jelas, Bu? Sudah. Oke, saya ulang lagi ya, Bu ya pertanyaannya. Tadi pas waktu lagi pemaparan tentang dana BOS tadi, saya perkenalkan dulu diri saya, Bu ya. Saya dari SMA Kristen Almasih. Nah, tadi di situ tertera bahwa sekolah kita itu tidak menggunakan SIPLA di tahun 2024. Nah, di tahun 2024 ini sekolah kita belum mendapatkan dana BOS-nya, sedangkan kita baru dapat di tahun 2025. Nah, di tahun 2025 ini kita belanjanya selalu menggunakan SIPLA. Itu yang saya tanyakan, Bu, kenapa di tahun 2024 ini nama sekolah kita itu tertera padahal kita belum mendapatkannya. Baik Ibu, berarti tahun lalu memang baru terima tahun ini ya Bu ya. Mungkin dari secara pemadanan mungkin kemarin tidak. Ya sudah kalau memang tahun ini sudah menggunakan gitu Bu ya. Bagus Bu, tahun pertama terima langsung pakai SIPLA ya. Kami apresiasi Bu ya, luar biasa. Terus Bu. Baik Bu Meilani, sudah jelas penjelasan dari Pak Fahri? Oh, berarti itu datanya tadi itu nggak berkaitan dengan data kita yang di tahun 2025 ini ya, Bu ya? Karena datanya pemadanannya dari data penerima tahun ini dengan data belanja di tahun lalu. Ya otomatis kalau Ibu tahun lalu belum terima kan ya belum belanja juga ya. Berarti. Iya. Karena ternyata setelah dicek berarti Bagaimana Bu Meilani, apakah sudah jelas? Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya kita ke Ibu Tri Arina dari SDN Duri Kepa 17 pagi. Silakan Ya, Ibu. terima kasih Bu Aisyah. Mohon izin Pak Fahri, ini ada yang mau saya tanyakan. Terkait tadi untuk pemenuhan buku kan minimal 10%. Kemudian setelah kami lihat dari rencana sekolah kami dari BOS reguler, itu ada satu kegiatan yang menurut kami bukan skala prioritas. Dan itu ingin kami alihkan untuk membeli buku. Karena di sekolah kami itu ada kelas yang tadinya satu kelas, setelah naik jadi 2 kelas gitu. Jadi jumlah bukunya memang kurang. Nah itu di anggarannya bulan Agustus ini. Ya, mohon ininya penjelasan Pak Fahri, apakah bisa kami alihkan untuk membeli buku yang
Memang kami sangat butuhkan untuk peserta didik. Terima kasih. Baik, izin Bu Tri, berarti kemarin ketika perubahan RKS belum dimasukkan ya? Kemarin kan Belum. ada. Ya, jadi Yang kalau untuk kita sekarang sedang proses pengajuan pembukaan kembali Bu IRKS. Nah, saya sih kalau sekarang posisinya belum bisa memastikan apakah nanti dibuka kembali atau tidak ya untuk perubahan di IRKS-nya. Cuma ya gini aja Ibu, pun nanti misalkan bisa dibuka lagi, nanti ada misalkan ada informasi bisa dibuka lagi, Ibu sudah tahu nih kegiatan mana yang prioritas ya. dialihkan, yang harus dialihkan, Dialihkan. yang kiranya kurang prioritas, kemudian Ibu sudah tahu mau beli apa gitu. Yang itu dipersiapkan aja untuk apa Excel-nya gitu Bu, manualnya itu Ibu persiapkan dulu. Harapannya nanti bisa ada penyesuaian lagi ya Ibu perubahan. Cuma saya posisinya per hari ini belum bisa kasih kepastian bahwa nanti ada perubahan lagi atau tidak gitu aja. Gitu aja Ibu ya mungkin kalau jawaban dari saya. Tapi ada peluang ya Pak Fahri ya. Peluang Bismillah ada ya, cuma belum mudah-mudahan. belum ya Ada berdoa peluang. aja lah Bu ya. Oke. Ya, terima kasih penjelasannya. Kasih. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Tri Arina. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Bapak Suparyono, SMA 1 Barunawati. Dipersilakan Bapak. Bapak mohon maaf mic-nya belum ke open. Udah bisa jelas, Mbak Isa? Jelas Bapak. Gue tadi sama dengan Ibu Tri, sama dengan Ibu Tri pertanyaannya. Karena kita kan mendapatkan dana itu kan bos di awal ya. Kemudian ada turun peraturan penggunaan pembelanjaan uang buku, untuk buku 10%. Sementara kita sudah membuat di dalam Arkas. Kemarin kita juga sudah mendapatkan WA dan email dari dari bos bahwa penggunaan uang buku kita masih kurang, belum mencapai 10%. Nah, kita akan mengadakan suatu pergeseran nih Pak Fahri. Saya nggak tahu kalau pergeseran itu sudah mulai dibuka atau belum. Kemarin saya tanyakan ke admin, katanya belum. Jadi kalau memang sudah ada di pemberitahuan untuk pergeseran pembelanjaan yang semua tadi sudah kita alokasikan ke tempat yang lain, sehingga harus dibelanjakan nanti untuk prioritas uang buku 10%, kita akan mengubah. Kira-kira waktunya kapan? Yang pertama. Yang kedua, bisakah juga untuk pergeseran itu di bos kinerja? Karena kita juga mendapatkan informasi kemarin pada saat pelatihan itu bisa digunakan pembiayaannya untuk pelatihan. Nah, kita akan ada satu pergeseran di sana karena cukup kemarin yang dimasukkan itu biayanya plus pajak. Ternyata biayanya melebihi gitu. Artinya yang diminta itu 25 awalnya. Kemudian menjadi 28. Dan sekarang bukan jumlahnya dapat tagihan dari BPTK DKI itu jumlahnya tidak segitu. Nah, apakah itu bisa melakukan pergeseran juga bersamaan dengan yang bos reguler? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik Pak Suparyono izin. Bapak dari SMA 1 Barunawati ya, swasta berarti kan ya Pak ya? Ya, betul. Ya izin Pak, kalau untuk swasta ini kan sebetulnya lebih fleksibel ya Pak. Pakai aplikasinya cuma satu nih, cuma Arkas doang gitu ya, untuk penganggaran ini. Sementara kalau di rekan-rekan di negeri ini kan lebih kompleks ya, ada IRKS, ada Arkas gitu, dan keduanya saling berkaitan. Nah kalau di Bapak di swasta itu ya silakan saja, misalkan tadi masih kurang 10%. Maka nanti di perubahan ya di Arkas perubahan itu bisa dilakukan penyesuaian gitu ya. Kapan Bapak bisa mengajukan atau mengaktifkan kertas kerja perubahan? Waktunya adalah setelah Bapak selesai melakukan penatausahaan bulan Juli. Jadi nanti coba cek, operatornya cek, sekarang posisinya Bapak laporan sudah sampai bulan apa gitu kan. Misalkan baru sampai bulan April ternyata.
Berarti Bapak harus selesaikan dulu tuh penata usahaan bulan Mei, Juni, Juli gitu ya. Apa yang dibelanjakan di bulan Mei, Juni, Juli dilaporkan dulu. Nah, setelah tutup BKU bulan Juli, baru Bapak bisa mengaktifkan kertas kerja perubahan, Pak. Gitu. Karena secara sistem dikunci seperti itu, Pak. Selesaikan sampai Juli dulu, baru sekolah bisa mengaktifkan kertas kerja perubahan. Nah, di situ silakan kalau memang tadinya masih kurang dari 10%, ditambahkan gitu kan. Belanja, kalau sistemnya membacanya adalah belanja-belanja yang kode rekeningnya belanja modal buku gitu awalannya. Itu silakan kalau belum 10% ditambahkan 10%, Pak. Baru nanti diajukan pengesahan perubahan gitu. Itu untuk Bapak ya, karena Bapak swasta lebih fleksibel, nggak nanti kondisinya tidak seperti di negeri yang terkunci di IRKS-nya gitu. Kalau di negeri kan RKRI dikerjakan yang harus dikerjakan. Ya. Terus yang buat kinerja juga bisa sama ya? Bos kinerja ya kemarin belum menganggarkan pelatihan ya biaya kepesertaan ya Pak ya. Ya. Sudah menganggarkan tapi Tahunya satuannya cuman ini ya berlebih masih gitu. pakai pajak gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, kalau disahkan belum Pak pengajuan kertas kerja bos kinerjanya oleh Sudin atau oleh dinas ya, SMA ya Pak ya? Iya. SMA bisa ke Sudin, bisa ke dinas biasanya pengesahannya. Nah, itu juga pengesahannya saya juga belum lihat lagi tuh. Tapi di Nah, nanti coba operatornya cek dulu udah disahkan atau belum gitu ya. Pak kalau Jahit sudah nanti coba disahkan, mau dibantu ya Pak ya. ya. Kalau belum disahkan nanti bisa ditolak dulu oleh Sudin. Ditolak dulu pengajuan pengesahannya, nanti bisa diperbaiki gitu Pak. Kalau belum disahkan kondisinya Oh, berarti ya Pak ya. diatur ulang lagi gitu ya? Ya, bisa ditolak dari Sudin Pak ajuan pengesahannya. Oh ya. Kalau kondisinya belum disahkan. Kalau sudah disahkan, silakan nanti melakukan pergeseran atau perubahan Pak. Oh, bisa juga. Di situ juga bisa menyesuaikan. Iya, bisa di pergeseran, bisa di perubahan, silakan. Disesuaikan satuan biayanya ya, harganya ya. Ya. Nah, kan tadinya Bapak input 2,8 pakai pajak, ternyata setelah keputusan dari BGTK keluar nggak 2,8 cukup 2,5 nggak pakai pajak. Silakan Ya. itu bisa dilakukan di pergeseran atau perubahan. Gitu ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Fahri. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Bapak Suparyono atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelancaran pada acara sosialisasi BOSP tahun 2025. Semoga materi yang disampaikan dan forum diskusi yang dibuka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian tentang penggunaan bantuan operasional pada satuan pendidikan. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, izin nomor telepon Pak Fahri dong di-share. ya baik. Untuk pertanyaan yang belum Pak terjawab, Gunawan nggak punya. Pak, hapus. Pak. Kapus. Ini antar saya Bapak. Terima kasih. Boleh tuh untuk semuanya. Kalau mau bertanya dengan Pak Fahri, minta di-share dong, Mbak. ya, baik untuk pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan tersebut pada kami, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta. Hari dengan kalau yang di Sudindik JB2 ada PIC-nya sesuai jenjang di mana SD dan SMP pada Bapak Jahit, SMA ke Ibu Erika dan SMK ke Ibu Dia. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya kepada seluruh hadirin, tamu undangan, serta panitia yang berkontribusi. Dan mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.